Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya hadir guru di SMK Negeri 2 Manokwari sekaligus mahasiswa PPG angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 23315176322. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 pemesinan SMK Negeri 2 Manokwari dengan materi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran saya. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Iya. Gimana kabar kalian? Baik. Sehat-sehat? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya Pak Guru persilakan salah satu untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa belas. Doa selesai. Oke, sekarang Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian ya. Kalian dengarkan Pak Guru akan panggil namanya satu-satu. Abdullah Otak, Abraham Mamrasar, Anton, hadir. Terus Weliangi Duan Siba, tidak ada. Oke, berarti yang tidak hadir berjumlah 4 siswa. Lihat toh. Guru akan menentukan pertanyaan. Apa deskripsi dari mesin menurut pendapat kalian? Mesin bubut atau turning mesin adalah suatu jenis mesin bergagas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan pengumpulan atau tools sebagai alat untuk memotong benda kerja tersebut. Suatu mesin bergagas yang menggunakan prinsip putaran sebagai dasar. Itu dari definisi dari mesin bubut. Benda kerja berpusat, ya toh, benda kerja berpusat, saat bergerak, memanjang, melintang dan menyudut. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, untuk kepentingan dasarnya itu adalah memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan apa fungsinya. Kemudian mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Kita kembali ke materi minggu lalu tentang apa? Parameter. Mari kita belajar tentang parameter putaran dari mesin. Aku mau tanya ke kalian. Jadi maksud yang kecepatan putar itu apa? Apa bisa katakan? Kecepatan putaran mesin bubut apa? Kecepatan putaran mesin adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut melakukan pemotongan atau penyiatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu untuk mencari besarnya mesin sangat mempengaruhi oleh berapa besar kecepatan potong dan kemudian mengingat nilai kecepatan potong untuk bahan ditetapkan secara baru, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyiatan adalah putaran mesin per benda kerjanya. Dengan demikian, rumus dasar untuk menghitung putaran mesin adalah diameter benda kerja, kecepatan potong, dan nilai konstan. Itu dari kecepatan putaran mesin. Pertanyaan berikutnya tentang parameter kecepatan pemotongan. Itu apa yang dimaksud dengan parameter kecepatan pemotongan?
Sampai bisa. Parameter kecepatan pemotongan pada mesin bubut. Ya, coba bisa. Parameter pemotongan pada mesin bubut adalah informasi berupa dasar perhitungan, rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Oke, ingat ya, untuk rumus dari putaran mesin itu adalah apa tadi? Kemarin Pak Guru sampaikan, M sama dengan cutting speed kali 1000 per V kali D. Ini dari putaran. Kalau rumus untuk cutting speednya CS sama dengan V kali D kali M per ini yang cutting speednya. So, kita mencari cutting speed. Oke, sampai sini mengerti? Ada pertanyaan? Ini kita masih masuk ini materi minggu lalu. Belum mengerti? Ini Pak Guru tidak buat dalam bentuk soal, masih Pak Guru berikan dalam bentuk rumus. Belum mengerti? Oke. Sekarang Pak Guru akan menampilkan video tentang bagian-bagian dari mesin bubut. Silakan kalian perhatikan. Seperti apa namanya? Cap, ini sebelumnya itu dibilang oleh ekspresi yang menggunakan meja. Ini dari sini sampai ke
kualitas. Biasanya orang ini biasanya itu tadi video pembelajaran tentang bagian-bagian dari mesin. Dan kita akan lanjut lagi. Sebelum kita masuk ke diskusi, aku akan memberi penjelasan sedikit tentang identifikasi mesin. Mesin bubut adalah mesin yang dibuat dari logam. Dia berfungsi untuk membentuk benda kerja dengan cara menyayat gerakan utamanya adalah gerakan utama dari mesin. Mesin bubut itu ada macam-macam dari mesin bubut. Ada mesin bubut ringan, sedang, dan yang standar. Alas atau bed. Ya. Yang utama alas itu ada tiga, yaitu tempat menentukan kepala lepas, tempat ini fungsinya ya, tempat menentukan deretan. Deretan itu terbagi tiga. Tadi kamu maksud deretan apa? Atas, lintang, dan atau deretan memanjang. Ini kita harus menjelaskan deretan itu menurut menentukan roda batang diri panjang pasang di bawah alas penghantar. Kita lanjut. Ada cap itu sebagai titik, benang, ada tiga, ada cakram tiga, ada cakram empat, dan ada menggunakan boleh. Nah, tiga sepusat digunakan untuk bahasa Inggris, di mana rambut bersama dikencangkan atau di orang tiga itu kamu kencangkan satu, saya itu sudah bergerak. Orang empat satu, diminta Iya, lanjut. Ini plat pembawa ya. Plat pembawa yang berbentuk diri. Digunakan untuk memutar pembawa sehingga benda kerja yang terpasang padanya akan itu berputar dengan poros. Permukaannya ada yang berhalu dan ada yang ini berhalu, yang itu bagian utama dari mesin. Ada kepala tetap, headstock, kepala lepas, headstock, alas atau bed, dan keretan. Dan keretan. Ini ada gambar ini keretan. Ini kepala lepas. Ini bed. Ini kepala itu bagian utama dari mesin bubut. Mesin bubut ini dia punya perlengkapan dan alat bantu kerja mesin bubut. Ini bagian-bagian dan ada punya perlengkapan. Contohnya perlengkapannya kak, membawa, penyangga, korek, dan sensor. Ini perlengkapan alat bantu kerja mesin bubut. Dan table adjustment. Ini untuk kita membubut table, ya. Ini dari mesin bubut ringan. Ya. Ini dapat diletakkan di atas meja dan mudah dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kita mesin bubut mini yang kecil bisa kita taruh di meja. Itu contohnya ada mesin bubut kecil itu yang ada di meja. Terus adalah ada mesin bubut kecil dia taruh di atas meja saja. Itu dibilang mesin bubut ringan. Sedang. Jadi sini sedang dapat membubut diameter benda kerja sampai dengan 200 mm.
panjang sampai dengan 100 mm. Cocok untuk industri kecil kayak di bengkel-bengkel atau bengkel-bengkel buku. Yang perawatan dan pengobatan komponen itu mesin buku bagian dari mesin buku sedang. Ada standar, ya. Baik disebut sebagai mesin standar karena di samping beri komponen pada mesin ringan dan terang dilengkapi berbagai bahan, yaitu terang pendingin, yaitu terang pendingin, lampu kerja. Sebenarnya mesin sudah ada lengkap semua, cuma sudah harus beberapa lama hilang semua. Terus penampungan merah di bawah itu kotak. Terus dan rem itu kita punya bengkel. Ini ada remnya. Jadi kadang sementara membubut terjadi kecelakaan bisa kamu gunakan rem. Bukan motor saja punya rem. Di sini ini juga punya rem. Ini bagian-bagian dari mesin pertama, kepala kereta, headstop, bagian mesin yang diletakkan di sebelah kiri, bagian mesin, ya. Bagian inilah yang memutarkan benda kerja. Di dalamnya terdapat parang serta roda satu senti roda gigi. Transmisi dalam kotak ini itu ada transmisi. Nah, tingkat atau pusat. Jadi di atas tingkat membuat keping energi listrik yang berbeda. Itu dibilang oleh fungsinya apa? Fungsi dari bagian utama adalah mesin bubut. Terus kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin, dipasang dalam mesin. Ini dia, ya. Terus kepala lepas berfungsi sebagai apa? Tempat sebagai tempat pemicu ujung benda kerja yang di pintu penahan, ya toh. Nah, tempat juga pada waktu kita mengukur, kemudian tempat juga penjepit. Ini fungsi dari kepala. Sampai sini siapa mau bertanya? Ini kolet. Ini penjepit kolet. Sama dengan mesin kolet. Jarang kita gunakan. Ini untuk membut benda-benda yang kecil, kayak skuyer. Kolet digunakan untuk menjepit benda silindris, ya, yang sudah halus dan biasanya berdiameter itu kayak benda-benda skuyer. Kalau kita gunakan cat kecil dan biasa kita gunakan apa? Kolet. Nah, senter, ada senter putar, ada senter mat. Ya, kita ada senter putar, ada senter mat yang tidak bergerak. Senter putar kita pasang batu senter. Baik, Pak. Ya, dok. Senter ini untuk perlengkapan virus. Lagi digunakan untuk membungkus virus. Selain menggunakan alat ini, itu juga dapat dilakukan dengan cara menggeser tesukan kepala lepas itu. Tadi kalau tidak itu, pergeseran kepala lepas, pergeseran jeletan atas ya. Geseran kepala lepas itu ada rumusnya. Yaitu L per I apa? Lebih besar ke kecil. Pergeseran kepala. Kalau pergeseran kereta kanan alfa dan dengan yang besar kecil per dua dari R. Oke,
Setelah itu kalian membentuk kelompok 1, 2, 3. Aku akan membagikan KPD. Di sini kalian bisa mengamati bagian-bagian dari mesin. Kamu bisa tulis di sini, ya. Ya, kamu tulis nanti tulisnya salah satu keluarga dan kelompok presentasi punya hasil diskusi bisa. Ya. Kalau yang ini kayak mana? Ya. Ini ada sini. Ini satu ada sini bagian. Oke. Tulis saja nanti sini. Nama saja. Oke, baik, silakan kalian mengerjakan lembar kerja ini. Setelah nanti kalian sudah mengerjakan, salah satu dari kalian presentasikan di depan hasil diskusi kalian. Oke, berarti oke, silakan. Tulis nama kelompok. Oke, kalau yang ini nanti ya nama bagiannya ya dari gambar ini kamu tulis itu satunya nama bagian ini. Ya, kalau yang di depan itu nama bagian dari mesin. Nama bagian dan fungsinya. Ya. Umpama tail stop tadi fungsinya apa, kamu bisa tulis di sini. Ya toh? Itu bagian-bagian dari mesin. Oke, lanjut. Nanti setelah sudah selesai semua yang ini, kalian presentasi di depan. Salah satu perwakilan kelompok. Oke, lanjut. Oke, selesai. Ya, kalian waktu kita sudah selesai untuk diskusi kelompok ini. Silakan kalian salah satu dari kalian punya kelompok untuk tampil ke depan presentasikan kalian punya hasil diskusi ya pengamatan kalian. Baik, untuk kelompok 1 sampai bisa yang perwakilan dari kelompok 1 bisa naik ke depan. Sama. Ya, kelompok 2 perwakilan bisa naik ke depan. Oke, sekarang atur kembali posisi tempat duduk kayak tadi. Oke, untuk presentasi kalian di hari ini kelompok 2 kalian presentasikan lebih kecil diskusi. Setelah itu nanti bisa lempar pertanyaan ke teman-teman ya dengan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Guru. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2. Dari data hasil pengamatan bagian tersebut pertama kepala tetap atau dari stok sebagai rujukan setup chart. Jadi poros indel ini berputar pada sedang otomatis juga akan berputar. Nomor 2 kepala lipas atau tail stop. Ya, tail stop. Tail stop sebagai tempat penanggung benda kerja yang sedang dibuat
maupun sebagai tempat kenangan kedudukan bor saat digunakan dan lain-lain. Ketiga, eretan atau cerek Ya. dilakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mengintip atau menjauhi spidol mesin secara manual atau otomatis sepanjang meja atau atas meja dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Nomor 4, pahat atau tutur pos untuk menjepit pahatan saat proses pemutatan dilakukan. Nomor 5, motor penggerak mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. 6, tuas atau windel. Fungsi dari tuas atau windel ini adalah beberapa macam, diantaranya adalah untuk menyatakan spidol, untuk mengatur arah kanan, untuk menyalakan atau mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur kemudian untuk mengatur arah putaran spidol. 7, alat mesin atau bed mesin sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembuatan terjadi dan juga sebagai tempat kedudukan untuk kepala lepas sehingga dia menjadi steady rest dan eretan. 8, poros pembawa transportir untuk membawa eretan secara otomatis pada proses pembuatan, contohnya saat melakukan pembuatan arah melintang atau memanjang dan ulirnya antara 6 sampai 8 mm. 9, alat kencing untuk mengikat letak keras saat akan dilakukan proses pembuatan. 10, rem kaki untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu pada saat pembuatan. Di sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Dia tadi benar fungsi dari kepala lepas. Fungsi dari kepala lepas atau tail stroke sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang tidak dibungkus maupun sebagai tempat penahan kedudukan borsa, digunakan dan lain-lain. Oke, lanjut. Ada tes kepala lepas saja, ditanya lagi. Fungsi dari kepala lepas atau tail stroke sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibungkus maupun sebagai tempat penahan kedudukan borsa, digunakan dan lain-lain. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru adakan post test ya. Silakan kamu mengerjakan. Pak Guru akan mengirim melalui di grup kelas kalian. Bisa? Bisa. Oke, silakan kalian mengerjakan dari sekarang 5 menit. Oke. 5 menit saja. Oke. Selesai. Oke, Pak Guru akan mengecek hasil kerja kalian. Pak Guru akan buka. Oke, jadi hasil pekerjaan kalian, hasil tes kalian sudah agak lumayan hasilnya ya. Ada beberapa yang belum mencapai nilai KKM. Yang mencapai sekian tadi. Oke, sebelum kita akhiri, silakan kalian angkat sampah yang ada di depan kalian. So, angkat sampah dulu. Angkat sampah. Oke, sudah kalian duduk rapi. Salah satu untuk memimpin doa di depan. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran ini. Kita berdoa mulai.
Amin. Sebelum kalian meninggalkan ruangan, untuk ucapkan selamat siap. Oke, tepuk tangan.